Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes. Sobat, bagi seorang penderita diabetes yang mungkin sudah lama menderita diabetes, kemudian dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol dengan baik, ini akan menimbulkan komplikasi di seluruh tubuhnya. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya diabetes apabila kadar gula darahnya ini tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan keluhan atau menimbulkan penyakit mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, salah satunya yaitu keluhan pada saluran cerna. Nah, mungkin ada di antara Anda ini yang menderita diabetes sudah lama, kemudian mengalami diare yang tidak sembuh-sembuh. Anda mungkin heran, biasanya diare ini apabila diobati 1-2 hari biasanya hilang. Namun pada penderita diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkontrol atau sudah mengalami komplikasi, ini biasanya diarenya ini terus-terusan terjadi setiap hari. Nah, jadi Anda mungkin bertanya-tanya kok sudah diobati namun masih tetap mengalami seperti ini, sampai kapan saya harus mengalami seperti ini, sehingga Anda merasa putus asa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang diare pada diabetes ini, kemudian bagaimana pula cara untuk mengatasi atau mencari jalan keluar agar Anda terbebas dari diare yang terjadi pada penderita diabetes. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya diare ini pada diabetes terjadi akibat kadar gula darah yang tinggi terjadi secara terus-menerus, kemudian tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan pembuluh darah dan saraf. Jadi hal ini tidak hanya terjadi pada tubuh bagian luar, namun juga terjadi pada saluran pencernaan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika pembuluh darah yang menuju usus, yang menuju usus ini juga mengalami penyempitan akibat diabetes, maka suplai oksigen dan suplai nutrisi bagi usus ini juga mengalami masalah. Kemudian saraf yang mempersarafi usus, yang bertugas untuk membantu usus untuk bekerja ini juga mengalami masalah. Akibatnya ini kemampuan usus untuk bekerja mengalami penurunan, motilitas atau pergerakan usus pun ini juga akan mengalami gangguan. Kemudian usus juga kemampuan untuk mencerna makanan ini menurun, ya, sudah tidak optimal lagi. Nah, akibatnya ini pada usus akan mengakibatkan terjadinya diare. Nah, karena mengalami penurunan kemampuan kerja dari usus ini tadi. Yang berikutnya ini juga akibat kadar gula darah yang tinggi, ya, yang tidak terkontrol dengan baik, ini mengakibatkan kekebalan tubuh pada penderita diabetes juga menurun. Nah, akibat kekebalan tubuh yang menurun, ini tubuh mudah sekali mengalami infeksi, termasuk saluran pencernaan, sehingga virus, bakteri, parasit, ya, atau parasit contohnya misalkan jamur, ini mudah sekali menginfeksi ke saluran pencernaan. Nah, akibat saluran pencernaan ini mengalami infeksi, salah satu gejala yang muncul yaitu akan terjadi diare. Nah, kemudian bisa juga ini diare pada diabetes diakibatkan efek samping dari obat diabetes, contohnya metformin. Jadi ada orang-orang tertentu yang apabila meminum metformin ini akan mengalami gangguan pencernaan, misalkan seperti diare dan mual. Namun apabila obatnya diganti, misalnya metforminnya diganti dengan obat yang lain, biasanya keluhan ini segera menghilang. Oke. Kemudian ini gejala yang sering dirasakan apabila orang mengalami diare akibat diabetes. Ini biasanya diare ini terjadi pada malam hari, ya. Setiap malam mengalami diare. Kemudian biasanya ini keluhan ini diselingi periode obstipasi atau susah buang air besar. Nah, jadi biasanya tidak bisa buang air besar, perutnya menggembung, terasa kembung, ya, nafsu makan jadi menurun, tidak enak makan. Kemudian ketika kentut, nah ini biasanya keluar angin disertai juga dengan BAB bercampur dengan feses yang sudah cair ini tadi. Nah, jadi itu gejala yang muncul ketika Anda menderita diare akibat diabetes.
Nah, kemudian cara untuk mengendalikannya bagaimana? Ya, kita kembali ke penyebab utamanya tadi, yaitu penyebab utamanya ini kan akibat daripada kadar gula darah yang tidak terkontrol. Nah, tentunya cara yang paling baik yaitu kita harus benar-benar mengontrol kadar gula darah secara benar. Kemudian rutin minum obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian kontrol gula darah sebaik mungkin, jadi harus rutin, paling tidak 1 bulan sekali harus dilihat, dicek kadar gula darahnya berapa untuk melihat keberhasilan daripada pola makan, pola pengobatan, olahraga yang selama ini dilakukan berhasil atau tidak. Anda harus benar-benar mengetahui kadar gula darah Anda yang paling update, paling terakhir Anda harus tahu. Jadi Anda harus punya target, saya minggu depan atau bulan depan kadar gula darah saya harus sekian, itu harus sudah Anda tentukan. Jadi jangan sampai Anda selama ini tidak tahu kadar gula darah Anda ternyata masih tinggi, kemudian tiba-tiba muncul komplikasi yang tidak Anda inginkan. Nah, kemudian sebaiknya Anda juga harus rutin olahraga ya. Jadi olahraga paling tidak 3 kali seminggu selama 30 menit ya, dalam 1 hari 30 menit, cukup 3 kali dalam seminggu, jadi nggak perlu setiap hari lah, paling tidak 2 hari sekali. Nah, kemudian perencanaan makan yang baik, nah jadi jumlahnya diatur, jadwalnya diatur, jenisnya disesuaikan, jadi hindari makanan-makanan yang menyebabkan kadar gula meningkat dan konsumsi makanan-makanan yang aman dan baik untuk penderita diabetes. Nah, kemudian ini mungkin yang jarang sekali Anda dengar, yaitu Anda harus rutin mengkonsumsi probiotik. Nah, yaitu di mana probiotik ini banyak manfaatnya untuk penderita diabetes. Karena apa? Karena dengan rutin mengkonsumsi probiotik ini bisa membantu Anda untuk menurunkan kadar gula darah ya. Jadi di mana ada sebuah penelitian ya, ini ketika orang rutin mengkonsumsi probiotik ini bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah puasa. Kemudian ada penelitian yang lain ini menyebutkan bahwasanya dengan mengkonsumsi yogurt selama 8 minggu ini bisa menyebabkan produksi insulin ini bisa meningkat dan resistensi insulin ini juga mengalami penurunan. Nah, tentunya hal ini sangat baik bagi penderita diabetes. Kemudian dengan mengkonsumsi probiotik rutin setiap hari ini membantu Anda untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi virus, bakteri, dan parasit. Nah, kemudian untuk di saluran cerna sendiri dengan rutin mengkonsumsi probiotik ini membantu Anda untuk meredakan diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit. Karena apa? Karena kekebalan tubuh Anda ini bisa ditingkatkan dengan rutin mengkonsumsi probiotik tadi. Nah, kemudian ini jadi probiotik ini bisa membantu meredakan diare tanpa menggunakan antibiotik. Nah, jadi tanpa menggunakan antibiotik, diare Anda yang selama ini Anda derita bisa teratasi. Kemudian ini juga membantu meredakan peradangan pada sistem pencernaan. Nah, contohnya misalkan inflammatory bowel disease. Nah, ini juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi probiotik. Jadi probiotik apa yang bisa Anda konsumsi? Misalkan Anda bisa mengkonsumsi yogurt, mengkonsumsi kefir. Nah, Anda bisa mengkonsumsi probiotik jenis itu atau probiotik yang lain. Kemudian juga apabila Anda ingin hasil yang lebih baik, Anda bisa mengkonsumsi kefir kolostrum ya, kefir kolostrum karena dia dibuat dari susu yang sangat super lah istilahnya. Kolostrum ini kan susu perahan pertama yang sangat tinggi gizinya, yang memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini Anda bisa mengkonsumsi probiotik jenis ini. Syaratnya harus rutin ya, harus setiap hari Anda mengkonsumsi probiotik ini. Nah, insya Allah dengan rutin mengkonsumsi probiotik, problem diare yang Anda derita akibat diabetes insya Allah bisa teratasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.